Nggih. Saudara iki gitu. Nggih. Oke. 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu aywaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu basyira wa nadhira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, alhamdulillah atas izin staridho Allah kita berjumpa kembali dalam acara belajar bersama bahasa Arab bersama kajianmu. Sore hari ini kita akan melanjutkan kembali mulahadah atau malhudah terkait dengan bahasa Arab yang kemarin terakhir kita sudah membahas bersama terkait dengan al-jam'u. Teman-teman barangkali masih ingat, jamak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mudzakkar salim atau laki-laki yang beraturan, kalau bahasa kita barangkali begitu. Kemudian yang kedua adalah jamak muannats salim atau perempuan yang beraturan. Dan yang ketiga adalah, ya betul, masih ingat, taksir, ya taksir, atau yang tidak beraturan, mudahnya begitu. Nah, sore hari ini kita akan mencoba melihat kembali istilah-istilah yang umum dipakai dalam kita belajar bahasa Arab, ya. Kalau kemarin ada istilah nakirah dan ma'rifah, kemudian ada istilah tanwin, ada istilah isul mufrad ataupun musanna, bahkan yang terakhir adalah jamak. Maka mari kita lanjutkan di buku halaman yang ke-42 dan nanti insyaallah sampai 43 ya kita selesaikan hari ini, yaitu yang ke-7 tentang masdar, ya, al masdaru. Ya, apa itu masdar? Ismun yadulu ala makna mujaradin minaz zaman. Ismun yadulu ala makna mujaradin minaz zaman. Jadi kata benda, kalau bahasa kita ismun itu, yang menunjukkan arti terkait dengan hanya waktu saja. Nah, kalau terkait dengan waktu,
dia itu mukawwanun min hurufil fi'li. Jadi tersusun dari huruf-huruf kata kerja itu sendiri. Gitu. Seperti kita ambil contoh di buku itu ada fi'il madhinya adalah hadara menjadi huduran. Ini namanya masdar. Hadara yahduru huduran. Hudur. Iya. Yang kalau saya tidak salah menerjemahkan, nanti kalau salah ya bisa teman-teman sampaikan lewat WA. Jadi masdar itu bisa juga dikatakan kata kerja yang dibuat dengan kata benda. Jadi kalau bahasa kita begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata kerja itu ada yang dari sisi membutuhkan dan tidak membutuhkan objek, itu kan ada dua. Jadi muta'addi dan lazim. Lazimun, muta'addiun dan lazimun. Jadi muta'addi itu kata kerja yang langsung membutuhkan objek, sementara yang lazim itu kata kerja yang tidak langsung membutuhkan objek. Kayak seperti hadar. Hadar itu tidak langsung membutuhkan objek. Hadar. Ya kan? Tetapi kalau misalnya kita hadirkan satu kata lagi yang muta'addi misalnya dari qara'a membaca, berarti kata kerja yang langsung itu kan objek. Tapi kalau yang di sini beda lagi. Dhahaba, pergi. Nah, ini tidak langsung membutuhkan objek. Nah, untuk membedakan itu, yang saya maksud tadi, kata kerja yang dikata bendakan atau yang diisimkan, contoh ini yang mudah, yang muta'addi. Dari qara'a yaqra'u menjadi qira'atan. Jadi bacaan. Nah, gitu kan. Tapi kalau hadir kan tetap saja hadir. Kan begitu. Ya kan? Artinya yang lazim ya seperti itu. Duduk enggak mungkin dudukan kan begitu. Ya tetap duduk. Cuman duduknya master itu sudah menjadi kata benda. Jalasa itu julusan, julus itu sudah kata benda terkait dengan waktu, gitu kan? Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kedua di buku tersebut itu ada tola'a. Contoh yang kedua dari tola'a. Madinya kemudian menjadi tuluan. Ya, tuluan. Terbit. Ya, terbit. Nah, itu masdar. Nah, sedangkan masdar itu dibagi dua. Saya hapus saja langsung ya. Ya.
Masdar sorihun dan muawwalun. Muawwalun. Masdar sorih dan masdar muawwal. Jadi wal masdaru di halaman 43 itu alinea pertama setelah contoh, coba perhatikan. Wal masdaru nau'ani. Sedangkan masdar itu ada dua macam. Jadi kadang-kadang saya berusaha untuk tidak menerjemahkan letterlek. Wadih itu tidak harus benar dan, bisa sedang atau dalam keadaan, tergantung nanti konteksnya. Iya. Iya bisa. Ya. Jadi wal masdaru nau'ani, sedangkan masdar itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan masdar sorihun. Masdarun sorihun. Sorih. Sorih itu ya cetha, asli. Kama fi mithalaini sabiqaini. Seperti contoh yang kedua itu. Maka disebut sebagai masdar sorih. Ya. Kemudian yang kedua masdarun muawwalun. Artinya huwa wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'lu au min anna was muha wa khabaruha wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sorihin. Masdar muawwal artinya setiap ibarah, pernyataan atau ungkapan yang tersusun dari an wal fi'lu. Jadi an dan fi'lu atau kata kerja. Ya, an. Atau dari anna wasmuha wa khobaruha. Anna isimnya dan khobarnya. Yumkinu ta'wiluha ila masdarin sorih, yang memang dimungkinkan pula untuk dikonotasikan menjadi masdar sorih atau masdar yang asli. Contoh di situ yang bisa diterapkan kedua-duanya. Kalau saya buat arju, saya berharap an. Nah di sini antah duro. Saya berharap kamu hadir. Tetapi arju juga bisa arju, hudu, arju, hudu, roka. Sama. Kalau yang ini namanya soreh, yang ini namanya masdar
diawali dengan an dan fiil. Ya, didahului oleh an dan fiil, maka disebut sebagai masdar muawwal. Itu yang contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, atamana anasamsa liatun. Ya. Atamanna annasam sa liatun. Toliah di situ sebagai khobar dari sames, asamsa, sama sebagai isim daripada anna. Jadi asamsa itu ismun dari anna, sementara toliatun itu khobar dari anna. Maksudnya begitu? Ya Mas Febri ya. Engko ndak radong sampean. Ya tok tinggal dolanan. Oh ya. Jadi itu kan tadi disebutkan sebagai isim maupun khobarnya. Nah ini yang dimaksud. Anna samsa ay samsa itu isim anna. Sementara di sini toliatun adalah khobar anna. Jadi kalau dikembalikan kepada pengertian daripada masdar muawwal, yang pengertian yang terakhir itu min anna wasmuha wa khobaruha, baik untuk isim dan khobarnya. Ada pertanyaan tak? Ya. Ini dari siapa ini? Nomor top ini tanya kalau masdar itu bentukan dari fi'il madhi atau fi'il mudhari. Oh ya. Jadi kalau bentukan ya dari madhi, mudhari juga dari madhi. Itu kalau bentukannya. Nanti kita akan sampai juga di masdar mimi, tapi tidak disebutkan di sini nanti belakang. Ya. Jadi atamanna anasamsa taliatun, atau kemudian ai atamanna tuluas samsi. Nah, gitu kan? Kalau yang kedua, atamana samsi. Mungkin itu bicaranya malam hari, jadi pakai atamanna. Karena sungguhnya tamanna itu asalnya adalah sebuah harapan yang ya mustahil untuk terwujud. Atamanna itu. Sehingga tamanna anasamsa toliatun itu mungkin bilangnya pada waktu malam gitu. Atau langannya mansub gitu. Ya? Atau langan. Iya. Kan menjadi objek dari atamana saya. Atau menjadi maf'ul bih. Sementara maf'ul bih itu menjadi mudhof dari asamsi. Nah, misalnya begitu. Wajib majrur itu asumsinya. Oh iya. Tulu asamsi. Oke, sampai di situ. Ada lagi yang perlu didiskusikan?
masuk lagi itu pertanyaan. Padahal kalau dari sisi pengertiannya, masdar itu sumbernya itu. Kemudian muncul seperti huduron, maka kemudian madinya hadoro, yahduru. Kalau dilihat dari sisi pengertian masdar itu kan sumber, itu ya. Ya, coba pertanyaan apa, Mas Bardi? Belum masuk lagi tadi. Oh, belum. Baru tadi. Oh ya. Oke. Kita lanjut yang ke-8 kalau tidak ada yang perlu didiskusikan. Al-fi'lul madhi yang ke-8. Jadi malhudah sampai yang ke-8 tentang fi'il madhi atau al-fi'lul madhi. Coba kita lihat, huwa ma dalla ala hudutsi syai'in qabla zamanil takallum, qabla zamani takallumi, mithlu darasa taqaddama. Al-fi'lul madhi yang dinamakan dengan fi'il madhi atau bahasa kita yang kemudian diterjemahkan menjadi kata kerja bentuk lampau atau past tense adalah sesuatu yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu itu qabla zamani takallum, sebelum masa adanya pembicaraan. Jadi madal ala hudis syai'in qabla zamani takallumi. Jadi sesuatu yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu sebelum waktu berbicara atau sebelum dibicarakan. Mithlu seperti darosa taqaddama, maka dalam istilah kita dia menjadi kata kerja lampau, itu madhi. Sehingga kita tinggal memperbanyak nanti tentang kata kerja itu karena sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Yang ke-9, al-fi'lul mudhari'u, yang bahasa kita sering diterjemahkan menjadi kata kerja bentuk sedang dan akan itu, atau continuous tense dan future tense gitu. Sedang dan akan. Artinya ketika kemudian mau berbicara terkait dengan yang sedang dilakukan pakai mudhari, dan yang akan dilakukan juga pakai mudhari, tapi yang sudah dilakukan pakai yang lampau. Nanti itu bicaranya berbeda ketika kita kemudian kita bicara terkait dengan tafsir. Kenapa yang belum terjadi dengan bahasa yang sudah terjadi? Nah, ini kemudian menjadi pembahasan tersendiri. Gitu kan. Bukan balaghah, tafsir. Ya, diantaranya itu. Sehingga nikah pun tidak boleh dengan kata-kata mudhari, harus pakai madhi. Maka angkah tuka gitu kan, wazawaj tuka, orang kok ungkih huka, enggak, uzawi juga enggak, tapi angkah tuka wazawaj, karena itu pasti gitu, pasti.
Contohnya dari darosa tadi, yang fi'il madhinya dari darosa dan menjadi yadrusu. Kemudian takot dama, ya takot damu. Ya, takot dama ya takot damu. Darosa. Oh, kuwi darosa pakai tasjid enggak? Enggak ya? Kalau ya drusu mestinya kalau pakai tasjid yudarisu gitu. Maju. Takodum itu maju. Kalau darosa ya drusu, tapi kalau darosa yudarisu. Seperti ya takot dama ya takot damu. Takot dama ya takot damu. Ini juga insya Allah tidak begitu sulit, karena kalau di munjid, kalau teman-teman punya munjid itu ya, itu biasanya kalau ada seperti ini, kemudian di itu ada domah, itu berarti wazannya fa'ala yaf'ulu. Nah gitu. Sehingga itu menjadi rujukan. Ini mudhari'nya yadrusu po yadrisu kan begitu. Nah, sehingga nek di munjid dari disebut seperti ini biasanya. Nanti kalau tapi beda kalau di lisanul Arab enggak ada. Yang ada di munjid. Sehingga kadang-kadang saya malah kesulitan pakai lisanul Arab itu. Ada berapa? 8 jilid atau berapa itu? Tidak apa-apa, yang penting ada kamus itu. Lumayan untuk bisa membantu. Ya, itu kalau di munjid yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau di lisanul Arab itu tidak seperti itu. Oke. Kemudian yang ke-10 itu fi'lul amri. Beda kenapa pakai bukan fi'lul amri tapi fi'lul amri. Karena itu satu kata. Jadi kata kerja perintah bukan kata kerja yang perintah. Tapi kalau fi'il madhi kan kata kerja yang berlangsung, mudhari', kata kerja yang lampau. Tapi kalau yang ini enggak, fi'lul amri. Pengertiannya adalah huwa mayutlabu bihi hudusu syai'in ba'da zamanil mutakallim. Sesuatu yang dituntut atau yang diminta terjadi sesuatu itu setelah adanya pembicaraan minal mutakallim. Yang di sini kemudian amarnya menjadi rus. Yang di sini menjadi ya. Saya coba tambahkan sedikit. Perhatikan yang pertama.
Karena kita sambil belajar hamzah wasal. Karena hamzah wasal tidak ditulis. Ya. Tidak ditulis. Sehingga yang ini kalau dihilangkan huruf yang pertama, gitu kan? Kemudian disukunkan huruf yang terakhir. Wes muni urung wi? Maka nek rung muni, lihat yang tengah. Kalau yang tengah itu u, maka tambahnya alif hamzah wasal u menjadi ini. Oh terus. Paten itu lah. Iya. Iya toh. Jadi kalau dari kata-kata yak tubuh, hilangkan yang pertama, sukunkan yang terakhir. Sudah bunyi belum? Belum, maka dibantu oktob. Ya kan? Oktob. Sekarang qara'a yaqra'u. Kalau dihilangkan yang pertama, sukunkan yang terakhir. Sudah bunyi belum? Kalau di tengah itu a atau i, maka dibantu dengan i menjadi iqra. Sehingga nanti antum bisa lihat di Quran yang Saudi atau Madinah itu biasanya hamzah wasal tidak ditulis, sehingga ketika paham dengan fi'il amr, insya Allah bisa baca gitu. Nah sekarang yang ini ya taqaddamu. Ketika dihilangkan yang pertama, disukun yang terakhir, sudah bunyi belum? Sudah bunyi belum? Sudah, tidak perlu ditambah. Kalau sudah bunyi, sukun ini bukan ganti. Nah, tak ulangi. Ya taqaddamu. Tadi hilangkan yang pertama, sukun yang terakhir, wis muni urung. Pun ya sudah, taqaddam. Iya kan? Iya. Iya. Termasuk ketika kemudian mudhari'nya itu wazannya adalah yufailu. Kalau ada huruf ilahnya di tengahnya angel itu. Ngose. Coba hilangkan yang pertama, sukun yang terakhir, wis muni urung? Wis tau muni kaya ngene iki? Allahumma. Nah, Allahumma ba'id baini. Itu perintah itu. Cuman kalau perintah kepada Allah artinya doa. Kan begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau di belakangnya ada huruf ilahnya? Bihadfi harfil ilah, dengan menghilangkan huruf ilat. Yusolli, hilangkan yang pertama, terus hilangkan huruf ilatnya menjadi iya sholli. Oh, harokatnya nggak dirubah? Nggak dirubah, sholli nggak merubah. Cuman kalau dua kan juga jadi sholat. Kalau banyak menjadi solu, kan ngono. Disesuaikan. Kalau ini tetap sholli, sholat dan solu. Ya, itu tambahan saja. Di situ tidak ada masalah.
Ya. Itu kalau yang kita ambil contoh, misalnya perintah itu kan bisa kepada satu orang, dua orang, banyak, kan? Berarti kalau misalnya yaktubu, kemudian yaktubani, atau katakan yang dua anta aja, taktubani, tapi sebenarnya sama saja. Kemudian taktubuna. Ini tadi apa perintahnya? Oktob di sini. Nah, makanya kalau di sini dihilangkan yang pertama, untuk yang musanna bihadfi harfin nun, dihilangkan huruf nunnya menjadi uktuba. Kalau yang tiga atau jamak menjadi alifnya di sini sebagai jamak. Uktuba, uktuba, uktubu. Nah, di situ. Uktuba, uktubu. Ini kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan gimana? Ini aslinya kan taktubi. Nah, taktubi. Nah, berarti kalau dihilangkan ini huruf muni toh? Bihat fi harfi nun. Nunnya hilang menjadi uktubi. Itu kalau perempuan. Cuman kalau di sini nanti menjadi sama. Tapi di sini menjadi oktob. Nah, itu ya. Itu tambahan. Hah? Perintah itu hanya untuk orang kedua. Bisa enggak kamu perintah orang ketiga? Duduklah dia. Enggak bisa. Iya toh? Duduklah mesti kamu. Bisa kamu itu laki-laki, bisa perempuan, bisa satu, bisa dua, bisa jamak. Jadi raiso perintah kepada orang ketiga itu hanya untuk orang kedua saja. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ternyata ada huruf ilah. Wong huruf ilah itu hanya wawu, alif dan ya kok. Huruful ilah. Aslinya ilat itu berpenyakit loh. Artinya karena bacaan itu kemudian akan menjadi berubah ketika kemasukan satu huruf ilat itu. Apa itu? Ya, wawu, alif dan ya. Wawu, alif dan ya. Itu yang disebut dengan huruful illah. Nah, sehingga nanti ada beberapa isim, ada juga yang kemudian kita kenal dengan, kenapa disebut dengan alif bengkong? Nah, itu dia. Itu aslinya begitu. Bisa juga masuk di kata kerja atau fiil, ya, untuk huruf ilah itu. Ya, mangkus, maksur. Oke. Ada yang perlu didiskusikan? Itu yang huruf ilah baru pengenalan aja. Iya.
Emang hanya itu. Apabila ada isim atau kata kerja yang memasukkan salah satu di antara huruf yang ketiga itu namanya disebut huruf ilat. Yang kemudian merubah cara baca dan lain-lain. Sehingga nanti kalau dalam fi'il ada istilah idgham dan i'lal nantinya disorot nanti. Oke. Kalau tidak ada yang didiskusikan, sampai di situ dulu karena sudah jam 5 juga. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon masukan lewat kajianmu, kritik, apalagi saya mohon supaya ada peningkatan dari sisi manapun. Saya hanya punya keberanian saja, ilmu kayak golek gitu kan, baru mencari. Tapi saya baru punya keberanian untuk mengajak teman-teman bersama-sama belajar bahasa Arab. Ila liqa fi usbu'il qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan asmanipun Pak